Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vika Roshida, NIM 2109099 dari kelas 4A Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pemrograman PHP dasar, mulai dari PHP Syntax hingga PHP Array yang ada di W3 School. Langsung saja. Jadi di sini ya, untuk linknya itu w3school.com/php karena saya akan menjelaskan tentang materi PHP. Nah, yang pertama yaitu ke PHP Syntax. Pada PHP Syntax ini terdapat H1 di sini, H1 dan echo. Nah, di sini H1 itu untuk judul, sedangkan echo itu untuk pengisian teks. Nah, ini kita coba ya. Jadi ini untuk seperti ini. Kita coba aja di sini. Misalkan diganti halaman utama. Dan yang di sini saya ganti dengan nama saya ya. 21090099. Nah, kita run. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini ya. Lalu, yang kedua yaitu PHP comment. Untuk PHP comment ini maksudnya itu untuk membatalkan source code. Di sini membatalkan source code ini misalkan kita tadi mau komen, memberi komentar apa gitu. Tapi jadi komen itu tetap ada, tidak terhapus ya teman-teman. Kita coba aja langsung ya. Jadi itu gini, misalkan di sini aku mau komen W3 School gitu ya. Nah, lalu kita run. Tidak muncul ya karena ini slash ini menggunakan slash. Jadi ada pada source code namun tidak tampil pada saat di run. Seperti itu. Kemudian kita ke bagian variabel. Variabel itu ada dua, ada variables dan variabel scope. Nah, di sini variabel itu untuk mengambil atau mencetak variabel yang diketik. Misalnya di sini saya mengambil yang output variabel ya. Gini. Nah, kita coba aja untuk txt-nya ditulis W3 School ya, tidak usah diubah. Lalu untuk echo-nya itu I love gitu. Nah, untuk bagaimana hasilnya? Hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. I love W3 School. Tuh. Kemudian ke variabel scope. Variabel scope ini juga sama, cuman hanya saja bedanya di sini menggunakan function seperti yang di W3 School yang ada di sini menggunakan myTest, function myTest. Jadi echo di sini itu untuk mencetak function dan function akan mencetak variabelnya. Contohnya ini. Jadi di sini function myTest, terus variabelnya itu x, jadi x-nya 5. Lalu di echo itu terdapat kalimat variabel x inside function is variabel yang tadi ada di function tadi, yang ada di dalam function. Nah, untuk hasilnya, ini daripada bingung, ini dicoba aja ya. Misalkan x-nya sama dengan ganti 10. Lalu functionnya tetap. Jadi ini kata-katanya aja ya yang diganti. Variabel x berisi
function seperti itu. Kita run aja. Jadi fungsi ini. Jadi variabel x berisi function 10 karena tadi variabel x tadi udah diganti. Kemudian kita ke echo. Jadi echo itu udah dijelaskan ya yang tadi. Misal kalau yang echo itu di sini ganti ya. PHP itu mudah. Kalau di sininya diganti nama saya aja atau bebas deh kalau kalian mau nyoba gitu. Saya langsung aja di run gitu. Nah, PHP itu mudah gitu kan. Nah, ini udah otomatis sudah terganti ya. Itu untuk pembuatan judul bisa dengan menggunakan H2 atau heading 2 tuh. Kemudian print. Untuk print sendiri itu misalkan ini aja ya, langsung txt1 berisi learn PHP, txt2 batteryschool.com. Nah, kita langsung saja mengeprint dengan txt1 tadi dijadikan judul dan kemudian txt2-nya itu dijadikan yang di bawah gitu. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Judulnya learn PHP yang menggunakan txt1 ini. Kemudian di bawahnya isi 2-nya itu study PHP seperti itu. Ya, kemudian ke data types. Di sini kita membuat data dari kelas akan mengambil function dan akan mengambil function return yang ada di function message. Itu ya. Hasilnya seperti ini. Untuk PHP string itu ada reverse a string ya. Untuk mencetak kata terbalik. Tuh. Ini jadinya hasilnya seperti ini ya. Misalkan ini diganti. Halo. Halo dunia. Ini juga diganti. Jadinya seperti ini. Nah, itu mencetak atas dan mencetak bawah. Lalu ke string ya, PHP string. Nah, di sini ada strlen, hello world gitu. Kita coba aja ya. Langsung. Jadi ini langsung ke 12 gitu. Gitu. Ke numbers. Di sini untuk mencetak true and false. Dicoba aja ya. Nah, di sini mana yang benar, mana yang salah gitu. Untuk penulisan integer, ini untuk mengecek apakah tipe dari variabel x dan variabel y itu benar integer. Nah, hasilnya itu seperti ini. Yang atas atau variabel x itu true atau benar, sedangkan yang y yang bawah, x yang kedua itu false, salah. Lanjut ke math. Di sini saya membuat function random ya. Contohkan membuat itu ini. Saya ambil contoh yang di bawah ya. PHP min dan max. Jadi pada echo terdapat min 0, jadi di sini mencari nilai min gitu ya. Yang atas echo yang pertama itu kita mencari nilai min dari 0
150, 30, 20, min 8, min 200 gitu. Dan yang di bawah itu jadi kita mencari nilai max-nya. Nah, ketika di run hasilnya itu seperti ini. Itu hasil dari echo min. Jadi nilai terkecilnya itu min 200 dan nilai terbesarnya itu 150. Karena di sini yang di bawah itu mencari nilai max. Seperti itu. Lanjut ke konstan. Di sini kita membuat array define yang berisi nama, value, case, insensitif gitu. Nah, coba ini ya define. Jadi ini itu tadi ini itu nama, value, dan case insensitif gitu ya ini. Nah, langsung saja di greeting. Jadi di sini namanya itu greeting dan value itu atau case insensitifnya itu welcome to Beatrice School. Nah, yang di echo atau yang ditampilkan itu greeting lah. Greeting itu berisi dari welcome to ini. Jadi itu pas di RAM cuman ada welcome to Beatrice School karena pada echo greeting ini, pada greeting ini hanya terdapat welcome to Beatrice School. Sedangkan greeting ini seperti perintahnya ya, begitu. Kemudian ke PHP operator. Di sini PHP operator ini merupakan ada aritmatik operatornya plus dengan nama addition. Ini untuk penulisan dalam PHP-nya itu seperti ini ya, variabel gitu, variabel ditambahkan dengan variabel ada dolar $x plus dolar $y. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke PHP if else if gitu. Untuk if else jika A maka B, if else itu jika A maka B. Ini contohnya misalkan H ya. Maka dalam H ini akan muncul have a good day gitu. Seperti itu. Kemudian ke switch. Di sini juga sama seperti if else. Misal membuat variabel favorite color. Di sini favorite color atau warna favorit. Jika jadi di sini switch akan mengambil case dari warna favorit. Pilihan case atau pilihan dari warna favorit yang kita masukkan. Kita coba aja ya langsung ya. Nah, seperti ini. Favorit colornya di sini red. Nah, pada switch atau menampilkan banyak pilihan. Jadi, switch ini berfungsi untuk menampilkan banyak pilihan. Case-nya itu bisa banyak, case red, jadi echo-nya itu atau isinya itu your favorite color is red gitu. Dan ini blue dan green. Nah, defaultnya pilihannya your favorite color is neither red, blue, nor green. Jadi sini tuh seperti pilihan, sedangkan kuncinya itu ada di dalam fog color ini. Nah, di sini kenapa di sini hasilnya red? Karena pada fog colornya itu terdapat red, otomatis red, otomatis yang muncul itu red karena kata kuncinya itu red gitu. Red gitu. Kemudian kita ke loops. Di loops ini banyak ya. Ada while, do while, for each gitu.
Kita langsung saja ke while loop ya. Pada while, loops itu perulangan ya. Misalkan kita buat X sama dengan 0, maka akan tercetak mulai dari 0 dan buat X plus sama dengan 10. Maka akan membuat kelipatan 10 gitu. Misalkan ini aja deh. Gitu. Di while loops, misalkan ini ya. Ini di sini. X-nya sama dengan 0. While-nya itu X lebih dari 100. Echo-nya the number is variabel X tadi. Nah, sedangkan X plus 10. Maksudnya di sini eh, hasilnya akan mencetak 0 sampai 100 dengan kelipatan 10. 0, lalu 10, lalu 20, lalu 30, dan sampai 100 gitu. Karena di sini lebih dari 100 gitu, lebih dari sama dengan 100 gitu. Kemudian kita lanjut ke while. While loop itu di sini kita membuat X sama dengan 1, X sama dengan 1, dan membuat while sama dengan 5, maka mencetak angka 1 sampai 5. Ini ya, maka mencetak angka 1 sampai 5. Gitu. Kemudian ke for. For loop di sini juga sama dengan while. Hanya saja bedanya menggunakan for loop. Menggunakan for. Namun untuk hasilnya sama. Ini misalnya X sama dengan 0, X sama dengan 10. X plus plus itu maksudnya mencetak X sampai dari 0 sampai 10. Seperti itu. Kemudian for each loop. Itu di sini kita menggabungkan dengan array yang kita ambil for each dan array yang sudah kita buat. Contohnya dengan di sini ya, umur. Misal ke umur. Age, array-nya itu Peter 35, Ben 37, John 43. Lalu for each itu menggabungkan antara dari array tadi. Itu array ini for each age as X itu sama dengan val. Nah, maksudnya itu age ini diganti nama dengan X sama dengan val. Makanya yang di echo di sini X sama dengan val. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu break or continue. Di sini kita menggunakan if break. Misalnya kita mencetak 4 variabel dari 0. Kayak gitu. Lanjut ke function. Function PHP itu kita membuat function family name ya. Family name. Kemudian terdapat dua variabel yaitu fname dan year. Sini kita membuat family name terdapat dua variabel fname dan year. Kemudian kita akan mengambil nama yang ada pada dalam family dan nama begitu juga dengan tahunnya, tahun lahir. Jadi seperti ini. Kita memiliki dua variabel fname dan year. Lalu kita akan mengambil nama dan year itu digabungkan ya dalam satu kalimat seperti itu. Fname, fifness,
born in year gitu. Jadi untuk hasilnya tuh Hegel reference born in 1975 seperti itu. Kayak seperti menggabungkan. Kemudian yang terakhir yaitu array. Di sini array itu misalnya kita membuat variabel cars ya, nama-nama mobil. Array itu seperti pengelompokan yaitu. Nah, sini. Langsung contohnya ya di sini. Dalam variabel cars sama dengan array Volvo, BMW, Toyota. Nah, di sini tuh ada jumlah count, echo count itu untuk menghitung jumlah yang ada pada variabel cars tadi. Jumlah array yang ada pada variabel cars tadi. Nah, di sini jumlahnya 3. Misalnya kita nambahkan juga akan berganti jumlahnya. Nah, ditambahkan Daihatsu. Mari sekitaran hasilnya 4 karena pada array itu ada terdapat 4 4 4 kriteria. Kemudian ke indexed arrays. Index array itu seperti ini. Misalkan di sini ada Volvo, BMW, Toyota. Nah, echo itu I like cars index 0. Maksudnya indeks 0 itu jika di dalam array itu mulainya itu dari 0, bukan dari 1. Jadi Volvo itu masuk ke dalam indeks 0, BMW itu masuk ke dalam indeks 1, dan Toyota itu masuk ke dalam indeks 2. Maka hasilnya I like Volvo, BMW, dan Toyota. Seperti itu. Yang kemudian yaitu associative array. Kita coba aja langsung ya. Nah, di sini tuh seperti penggabungan associative array. Age itu array, dan isinya itu Peter sama dengan 35, Ben 37, Joe 43. Nah, di sini tuh mengambil yang paling muda. Tuh. Peter is, age Peter. Kenapa di sini 35? Karena age Peter itu pilihannya atau indeks Peter itu umurnya 35. Seperti itu. Kemudian multi-dimensions array. Itu ini di sini. Seperti jadi di sini tuh maksudnya Volvo 22 dan ini 18 gitu. Jadi di sini indeks 0 atau Volvo in stock cars index 0 di sini 22 sold yaitu yang indeks ke berarti gini. Indeks. Kenapa di sini Volvo in stock 22 sold 18? Itu karena cars diambil dari di sini paling belakang. Cars itu indeks yang pertama Volvo indeks 0, in stocknya itu diambil dari ini. Kenapa 0? Karena dia ngambil bagian Volvo dan 1 itu bagian yang 22. Sold itu kenapa 2? Karena di sini yang ke-18 gitu. Lalu yang terakhir itu sorting array. Untuk sorting array itu sama aja seperti ini. Kita mengambil atau memotong gitu ya. Memisahkan lah gitu. Jadi hasilnya itu seperti ini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.